Kabupaten Majalengka menggelar acara halal bihalal dalam rangka perayaan 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapang Tenis Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Kamis, 26 Maret 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka Haji Eman Suherman, Wakil Bupati Haji Dena Muhammad Ramdan, Sekretaris Daerah Aeron Randi, para kepala dinas, camat se-Kabupaten Majalengka, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Para undangan tampak hadir mengenakan busana khas Lebaran, menciptakan suasana yang hangat, akrab, dan penuh nuansa kekeluargaan. Dalam sambutannya, Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang digelar setiap tahun. Momentum ini dinilai menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat kebersamaan di hari yang fitri. Di hadapan para undangan, Eman juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pemerintah daerah selama dirinya menjabat sebagai bupati, baik atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ia bahkan menegaskan, di hari yang baik ini dirinya memilih untuk memaafkan pihak-pihak yang selama ini kerap menjelek-jelekkan dirinya. Tak hanya itu, Eman juga menyampaikan harapannya agar semangat saling memaafkan ini dapat menjadi energi positif bagi seluruh aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Suasana halal bihalal semakin meriah dengan penampilan hiburan musik dari sebuah band yang para vokalisnya merupakan bagian dari pemerintah daerah Majalengka. Kehangatan acara juga terasa dalam sesi tanya-jawab interaktif yang melibatkan para undangan. Bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan, hadiah berupa amplop berisi uang tunai langsung diberikan oleh Sekretaris Daerah Majalengka, Aeron Randi. intijayatv.com, Max Rollis mengabarkan. Di daerah Teluk, ya, termasuk wilayah Asia Tenggara pun Malaysia kita intinya merangkak kenaikan harga BBM sudah. Ya, apalagi informasi dari APBN kita yang mematok angka untuk BBM ya, 1 barel itu 70 ya, dolar. Sekarang sudah 1 barel sudah 100 lebih. Ini kan diasumsikan 3% defisit APBN kita. Dan mau tidak mau sekali lagi berdampak terhadap persoalan BBM. Oleh karena itu pemerintah meminta kepada seluruh kabupaten kota termasuk di Majalengka, kita ditawarkan untuk melakukan WFH. Tujuan utamanya untuk efisiensi. Bukan untuk meliburkan PNS, tapi dalam 1 minggu ada WFH. Ya, kami di Majalengka memilih dalam 1 minggu itu rencananya kita akan melaksanakan setiap minggunya itu hari Senin. Ya, hari Senin WFH dan kemudian harapannya mudah-mudahan ini bisa berdampak terhadap efisiensi penggunaan BBM. Ya. Karena kalau se-Indonesia bayangkan berapa juta, 9 juta ya PNS atau 30 juta, lupa saya jumlah PNS di Indonesia. Setidaknya itu akan berdampak terhadap efisiensi. Kemudian kami juga tadi menghimbau kepada ASN dan seluruh masyarakat ya agar tetap kita harus waspada, hati-hati, kemudian harus efektif, efisien dalam mengolah anggaran, jangan sampai boros. Tapi jangan juga sekarang ada panic buying ya. Panik akibatnya menimbun barang-barang di rumah. Jangan juga. Harapannya ya dengan kondisi yang seperti ini semua masyarakat harus bisa mengantisipasi. Ya, dicontohi ya diberikan contoh oleh kita ASN. Saya ajak ASN untuk sikap hemat, jangan boros, jangan konsumtif, ya, tapi sikapi dengan kehati-hatian. Ada ini apa perintah untuk mengganti kendaraan gitu apa gimana? Nggak ada sih ke arah sana ya, karena bagaimanapun kendaraannya pasti ketika kita menggunakan kendaraan pasti berkonsekuensi terhadap penggunaan BBM ya, mau motor mau mobil. Yang jelas kita di pangkasan ada dari ketidakhadiran ya, bekerja untuk di rumah
tapi bukan diliburkan, tapi bekerja di rumah, di WFH kan, dan kemudian harus produktif. Makanya saya tadi minta kepada kepala OPD berikan tugas-tugas tupoksi dia, laksanakan tupoksi dia di rumah untuk melaksanakan tugas. Kalau yang Kecuali untuk teman-teman yang melaksanakan pelayanan langsung tidak melaksanakan puskesmas, rumah sakit, kemudian kekuatan KTP dan lain-lain itu tidak boleh, ya tidak boleh. Ini ganti aja, gantian. Itu mulai diberlakukan kapan, Pak? Bukan di Senin depan lah, ya. Senin itu udah kita WFH lah. kegiatan seremonial bakal dikurangi, Pak? Ya, Kegiatan seremonial bakal dikurangi nggak? pastilah ya. Makanya kita akan mencoba untuk penyusunan tahun 2027, kan mulai penyusunan sekarang pasti kita akan pangkas nanti kegiatan-kegiatan seremoni, termasuk perjalanan dinas dan yang lain-lain. Nah, di saat disrupsi ini kita harus pandai-pandai melihat situasi dan perkembangan yang terjadi. Oke, Pak. Ini Pak, satu lagi Pak, dalam suasana untuk halal bihalal untuk pemerintah daerah sendiri gimana Pak? Ya, saya sebagai bupati kan dalam 1 tahun ini kan banyak berinteraksi dengan teman-teman para pegawai. Sudah barang tentu ketika dalam menjalankan tugas keseharian sebagai bupati, ya berinteraksi dengan teman-teman, banyak mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Apakah kebijakan saya, apakah gaya saya, apakah ucapan saya, barangkali ada yang merasa kurang senang dengan saya. Oleh karena itu melalui Idul Fitri ini mari kita untuk saling libatkan. Begitupun juga kalau ada yang tanpa terasa atau dirasa dari teman-teman kami di lapangan sebagai pegawai ngomongin bupati, misalkan menjelek-jelekan bupati atau apapun bentuknya tanpa disadari, itu kan diantara kita ada komunikasi. Saya pun ya secara pribadi dan keluarga membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang mungkin sudah tiba dan lain-lain. Inilah arti penting dari ketemunya hari ini, untuk saling menghalalkan ketika ada perilaku kita yang ya tidak saling mengenakan.